Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 57. Siapa yang mengalahkan siapa? Bisakah kamu berhenti memukulku sampai rata? Henry bertanya dengan nada sangat ketakutan. Jika aku tidak menghancurkanmu, apakah aku akan tetap menahanmu? Gangster yang baru saja bergegas untuk mengalahkan Henry melangkah maju lagi. Ups, kamu masih perhatian. Kamu benar. Tentu saja kamu ingin mempertahankanku. Jika aku mati, lihat betapa menyesalnya aku karena begitu tampan, kata Henry dengan seringai di wajahnya. Haha, para karyawan di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Saudara Bao dan gangster itu benar-benar marah kali ini. Gangster itu mengambil tongkat dan memukul kepala Henry. Henry tidak bersembunyi. Dia langsung mengangkat kaki kanannya dan menendang perut gangster kecil itu. Sebelum tongkat gangster itu mendarat di Henry, dia terbang dengan kaki yang datang lebih dulu. Dengan suara dong, dia terjatuh dengan keras di pintu masuk perusahaan dan terbaring di tanah sambil meratap. Dengan satu tendangan, 5 orang yang tersisa tercengang. Para karyawan di belakang Maryam menutup mulut mereka karena terkejut, menyaksikan nilai pertarungan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pemandangan seperti apa yang Anda bayangkan saat memukuli Wang Huai dengan kejam? Tatapannya pada Henry penuh ketakutan dan teror. Siapa kamu? Saudara Bao tiba-tiba teringat pada orang-orang yang dengan marah memukuli Bai Sao 2 hari yang lalu dan orang-orang yang dengan marah memukuli penjaga keamanan kemarin, dan dia mulai merasa lemah. Ada seorang pang di belakangnya yang sudah mulai mundur. Nama saya Henry. Setelah Henry selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Maryam, dan kemudian berkata, Direktur Maryam, saya memukulnya hingga rata. Bisakah Anda membeli set pakaian dalam itu dan menunjukkannya kepada saya? Manajer Leng, saya lihat stoking itu bukan di kaki indahmu, tapi di kepalanya. Sayang sekali. Wajah Lenny berubah menjadi hijau saat itu. Henry diam-diam tertawa di dalam hatinya. 2 gadis kecil, mereka baru saja menggangguku di kantor, terutama Lenny, dan mereka ingin memecatku. Bagaimana aku akan menghadapimu? Saudara Bao dan 4 gangster lainnya mendengar Henry memperkenalkan dirinya. Mereka berhenti selama 3 detik, menyadari apa yang mereka lakukan, berbalik dan berlari keluar. Mereka berharap nama Henry terlalu keras akhir-akhir ini. Henry tidak bergerak. Dia mengambil segenggam benda pecah dari tanah dan melemparkannya keluar. 5 orang yang melarikan diri tiba-tiba merasa tubuh mereka mati rasa. Setelah 5 suara, dong-dong, mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Henry mengabaikan para gangster ini dan berbalik ke meja depan untuk memeriksa mereka. Resepsionis meja depan dipukuli hingga wajahnya berlumuran darah. Pakaiannya compang camping, dan dia sudah linglung. Henry datang ke sisinya. Dia tidak tahu bahwa dia adalah musuh dari 4 temannya. Henry meletakkan jari-jarinya dengan ringan di tubuhnya, dan tubuhnya terjatuh lemas ke belakang. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di meja resepsionis. Henry mengangkat tangannya, mengeluarkan pil dari tubuhnya. Dengan lembut membuka mulut resepsionis meja depan dengan 2 jari, dan langsung memasukkannya ke dalamnya.
Kemudian dia mengangkat tangannya dan menyentuh tubuhnya dari atas ke bawah, tidak terluka. Tenang. Di belakang mereka, Maryam, Leni dan karyawan lainnya melihat Henry membelai seluruh tubuh resepsionis. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka memakan wanita tanpa keraguan di depan semua orang. Resepsionis yang terbaring di atas meja tidak sadarkan diri, tetapi tidak bisa bergerak. Dia mengenali Henry, wajahnya sangat merah hingga meneteskan air, dan dia menggigit bibir merahnya erat-erat agar tidak mengeluarkan suara. Henry sama sekali tidak peduli dengan pikiran mereka. Dia telah tiba di depan para pembuat onar dan melepas kaus kaki mereka satu persatu. Kecuali orang pertama yang terluka parah, tidak ada yang terluka, tetapi titik akupunturnya tertusuk. Ketika mereka melihat ekspresi marah Henry, beberapa dari mereka sangat ketakutan hingga kencing di celana. Henry tidak berkata apa-apa, mengangkat kakinya dan langsung menginjak lengan saudara Bao di depannya. Suara, klik, tulang patah, dan jeritan seperti menyembelih babi bergema di aula, menakuti Maryam dan karyawan lain di belakangnya. Pada saat ini, Henry tampak seperti iblis ketika melihat mereka. Henry tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menuju gangster lainnya. Gangster kecil itu berteriak, "Wow!" dan berakhir dengan nasib yang sama seperti saudara Bao. Suasana dingin dan suram memenuhi aula, dan bahkan Leni, yang selalu merasa kedinginan, tidak bisa menahan gemetar, dan menatap Henry dengan mata penuh kebingungan, bahkan bercampur dengan sedikit rasa ingin tahu. Henry berjalan menuju gangster ketiga. Gangster kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan memohon belas kasihan dengan keras. "Tuan Hen, kami salah. Kami dikirim oleh Heziua. Jika Anda ingin membalas dendam, pergilah padanya untuk membalaskan dendamnya. Tolong biarkan kami pergi." Sudut mulut Henry sedikit terangkat. Dia berhenti, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan gangster kecil itu menyadari bahwa dia benar-benar bisa bergerak. "Segera hubungi Heziua dan transfer ganti rugi dari perusahaan keamanan King Yun ke grup Kili, serta uang yang Anda bayarkan untuk merusak gedung dan melukai karyawan, ke rekening perusahaan dalam waktu 10 menit. Jika tidak, Anda semua akan dinonaktifkan dan Anda semuanya akan dikirim ke Biro Keamanan Umum." Kata-kata Henry begitu mendominasi dan suaranya sangat dingin sehingga tangan gangster yang memegang telepon bergetar ketakutan dan dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Meskipun gangster itu tidak tahu dari mana Henry mendapatkan kepercayaan itu, dia tetap melakukannya. Ketika dia dengan gemetar memutar nomor telepon Heziua untuk menjelaskan situasinya, Heziua sangat marah hingga dia mengutuk dan ingin membunuh mereka semua. Henry melihat mereka mengobrol dan langsung mengangkat telepon. "Heziua, jika kamu tidak mentransfer 20 juta ke rekening Kili Group dalam waktu 5 menit, tunggu saja." Karyawan grup Kili di belakangnya memandang Henry, yang matanya penuh bintang kecil. "Direktur Maryam, carilah seseorang untuk menjadi penjaga paruh waktu." Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan mendatangi gangster yang berlari paling jauh. Heziua, yang berada di ujung sana, mengumpat beberapa kali dan segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menamparkan keningnya dan diam-diam mengutuk bahwa dia terlalu bodoh bukti material.
mustahil untuk menghilangkannya. Tak berdaya, dia menelepon Departemen Keuangan dengan marah dan meminta agar 20 juta segera ditransfer ke Kili Group. Petugas keuangan mengira dia salah dengar. Ini adalah pertama kalinya uang yang masuk ke perusahaan keamanan King Yun dikembalikan ke pelanggan. Ketika diminta untuk memverifikasi, He Ziwa merasa lebih terhina dan dikutuk dengan marah, menakuti Departemen Keuangan agar patuh melaksanakan rencana tersebut. He Ziwa sangat marah hingga dia menamparkan meja, yang lebih menjijikkan daripada memakan lalat. Direktur Mariam, perusahaan keamanan King Yun mentransfer 20 juta kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Kepala bagian keuangan Lilis berlari dan berkata dengan wajah penuh keheranan. Apa? Tidak hanya Mariam yang terkejut dengan berita ini, tetapi juga semua karyawan Kili Group. Mereka memandang Henry dengan mata penuh kekaguman. Banyak orang bertanya-tanya apakah Henry memiliki latar belakang tertentu. Jika tidak, bagaimana mungkin King Yun melakukannya? Akankah perusahaan keamanan menyerah dengan patuh? Bab 58 bertindak denganku. Henry tidak terkejut dengan berita tersebut, namun sudut mulutnya sedikit terangkat. Gangster kecil yang tergeletak di tanah sudah sangat ketakutan hingga dia akan pingsan karena aura pembunuh di Henry. Ketika dia mendengar bahwa Kian benar-benar datang, dia bahkan lebih ketakutan. Tetapi dia juga menghela nafas lega dan santai. Apakah kamu mengatakannya sendiri atau haruskah aku bertanya padamu? Henry melepas topengnya dan mengenali orang ini pada pandangan pertama sebagai pengawal di sebelah Bayu. Dia terluka sendirian di lokasi lamaran pada hari pertama dan dia bisa sembuh dan berbuat jahat lagi. Dia pasti sudah ditangani oleh tenaga medis yang sangat ahli. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Apalagi setelah melihat Bayu tadi malam, dia mulai meragukan seseorang. Katakan, apa yang kamu katakan? Dia baru saja bertanya dengan lemah ketika Henry menginjaknya dan lengan kirinya hancur dengan klik. Pengalaman tragis sang bodyguard membuat para karyawan Kili Group bersimpati padanya. Belum lagi jawaban atas pertanyaan, entah apa masalahnya. Mariam ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi Henry melambaikan tangannya dan langsung menghentikannya. Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk memikirkannya. Suara Henry seperti peringatan, membuat tubuh pria itu gemetar. Saya pengawal Bayu, pemegang saham pengendali sebenarnya dari perusahaan keamanan King Yun adalah Tuan Bai. Kami adalah salah satu raja dunia bawah tanah di kota Bandung. Seluruh tubuhnya lemah, seperti kelelahan. Benar, siapa yang menyembuhkan lukamu? Henry mengangguk lalu bertanya. Wawan Dermawan, penerus generasi ke-8 dari Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Dia dipukuli oleh Anda dan merasa kesal. Dia membantu Tuan Bai menyembuhkan penyakitnya dan meminta Tuan Bai untuk membantu melampiaskan amarahnya. Dia bertanggung jawab untuk mengobati penyakit kita. Oh, benar. Kamu boleh pergi. Henry berbalik dan berjalan ke meja depan, mengabaikan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah mereka sedang mendapat amnesti. Sekelompok orang ini melarikan diri dengan tergesa-gesa, takut jika mereka lambat, Henry akan berubah pikiran. Henry kembali ke meja depan. Hai, cantik. Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun sekarang?
Dia melihat ke arah wanita di meja depan yang terluka dan bertanya sambil tersenyum. Saat ini, tubuhnya tidak lagi memiliki amarah dan niat membunuh ketika dia memukuli orang-orang itu dengan kejam, dan dia langsung berubah menjadi anak laki-laki yang ceria. Tepatnya, dia adalah anak laki-laki yang disukai wanita manapun, dan memiliki nilai seni bela diri yang sangat tinggi. Meski resepsionis yang terluka belum pulih dari luka fisiknya, rasa sakit akibat pemukulan telah hilang. Dia ingat dengan jelas Henry memberinya obat dan intensitas ringan dan berat yang dia gunakan saat membelai tubuhnya, dan pipinya memerah karena malu. "Jangan panggil aku cantik, panggil saja aku Lili." "Oke, Lili, mari kita bahas sesuatu. Saya akan meminta Direktur Mariam memberi Anda 500.000. Bisakah Anda berakting dengan saya?" Henry memiliki senyum cerah di wajahnya. Mariam tidak tahu apa yang akan dilakukan Henry, jadi dia membuka mulut untuk memberi 500.000. Namun ada perasaan bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Lili gugup dan diam-diam menatap Henry, bertanya-tanya apakah dia belum cukup menyentuh sekarang dan ingin mencari tempat untuk disentuh lagi. Tetapi ketika saya memikirkan penampilannya yang mendominasi dan wajahnya yang tampan, serta mulutnya seharga 500.000, saya merasa senang dan memiliki sedikit harapan. Ya. Baiklah. Aku akan memberimu pil dan kamu akan tidur nyenyak sebentar. Saat kamu bangun, aku jamin lukamu akan sembuh dan kamu akan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Mata Henry berbinar, bersemangat pertunjukan bagus yang akan berlangsung, penuh dengan ekspektasi. Benarkah? Mata Lili dipenuhi dengan antisipasi yang penuh semangat ketika dia mendengar bahwa dia bisa menjadi cantik. "Jangan khawatir. Ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana aku bisa berbohong padamu?" Henry berkata dengan wajar, dengan pil putih di tangannya. Meskipun Lili tidak tahu untuk apa pil ini, dia memikirkan perasaan istimewa dari pil terakhir dan meminumnya langsung. Tepat setelah meminum obat, kelopak matanya terasa mengantuk, dan kemudian tubuhnya terjatuh ke belakang. Henry dengan cepat menopangnya, menoleh ke arah Mariam dan berkata, "Direktur Mariam, Lili kehabisan napas. Bawa dia ke rumah Wang secepatnya. Aula pengobatan Jawa. Biarkan mereka membantu penyelamatan." "Hah?" Para karyawan grup Kili pertama-tama berseru, dan kemudian memikirkan apa yang baru saja dijelaskan pria itu. Mereka segera memahami bahwa Henry pergi ke balai pengobatan tradisional Jawa Wang untuk membawa kesialan. Mariam buru-buru melangkah maju dan meletakkan tangannya di lubang hidung Lili. Begitu dia menurunkan tangannya, dia segera menariknya kembali. Dia menatap Henry dengan ekspresi ngeri dan bertanya, "Dia, apa yang terjadi padanya? Apakah dia benar-benar mati?" Melihat ekspresi ketakutan Mariam, Henry diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Wanita adalah wanita. Meskipun mereka biasanya mendominasi, mereka sangat membutuhkan pria di depan banyak hal. Rasanya seperti baru saja berada di depan pintu, seperti menghadapi preman, bahkan menghadapi permainan palsu seperti itu pun membuatku gugup. Sekarang ini kematian palsu. Jika kamu menunda terlalu lama, kamu akan benar-benar mati. "Hah!" Ada seruan di aula. Mariam berlari keluar dengan cepat, melaju,
membiarkan Henry membawanya ke dalam mobil, dan bergegas ke Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Ketika Henry hendak tiba, dia turun dari mobil lebih awal dan meminta Maryam untuk mengantar Lili ke sana. Dia berjalan maju perlahan. Dilihat dari kejauhan, Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang adalah bangunan 3 lantai dengan suasana kuno yang kuat, dan pintunya didekorasi dengan mewah. Plakat emas berlatar belakang hitam dari Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang sangat mempesona di bawah sinar matahari. Berjalan mendekat, ada tempat parkir seluas hampir 100 meter persegi. Dan tempat parkir terakhir kebetulan ditempati oleh Ferrari milik Maryam. Maryam telah menggendong Lili dengan kerjasama dari orang-orang dari Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Henry datang ke pintu Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang dan melangkah masuk. Sebelum dia bisa menginjakkan kaki kedua, dia dihentikan oleh seseorang. "Hei, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu masuk ke sini sesuka hati?" Seorang pria muda berusia 20-an, dengan tinggi sedang dan kurus, menghalangi jalan. Orang ini adalah Wang Neng, penjaga keamanan di gerbang Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, dan kerabat jauh Wawan Dermawan. Henry diam-diam tertawa di dalam hatinya. Seolah-olah setiap tuan memiliki budak. Dia tampak seperti anjing penjaga. "Saya di sini untuk menemui dokter." "Apakah Anda punya janji?" Wang Neng dapat melihat temperamen Henry yang luar biasa dan pakaian mewahnya, tapi dia sopan dan nadanya tenang. "Tidak," Henry menjawab sambil tersenyum. Ketika mendengar bahwa tidak ada janji, wajah Wang Neng terlihat sedikit jelek, tapi dia baik-baik saja. Lalu bertanya, "Adakah yang bisa memperkenalkan saya?" "Tidak," jawab Henry masih tersenyum. "Kamu tidak ada hubungannya di sini. Keluar, keluar." Meskipun Wang Neng menyuruh keluar, dia tidak bergerak maju untuk mendorong keluar. Tetapi tangannya berada di pinggang dengan telapak tangan menghadap ke atas, seolah-olah dia sedang mengguncang sesuatu. Henry tersenyum sedikit dan pergi. Pengertian, tetapi dia merasa lebih jijik di hatinya, dan matanya sudah penuh amarah. Bersambung.